Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murtado dari kelas 06 TPLM 01. Baik, di sini saya akan merangkum sebuah materi dari mapel pengat lunak di pertemuan 15, yaitu tentang uji coba prioritasi objek. Yang pertama ada uraian materi. 1. Pengujian perangkat lunak. Pengujian pada sebuah software bisa dimulai untuk menentukan kebutuhan software yang terkait, kemudian memproses dan berlanjut ke bentuk desain hingga ke perkodaan akhir. Uji coba yang sama dengan hal tersebut dapat dimulai dengan unit uji coba di pusat spiral. Setiap masing-masing modul atau unit dari software yang diimplementasikan dalam shortcut menjadi tujuan penguji. Yang A, ada metode pengujian perangkat lunak. Pengujian yang merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang bisa direncanakan sebelum dikerjakan secara sistematis. Strategi uji coba perangkat lunak memudahkan para perancang untuk menentukan keberhasilan sistem yang telah dikerjakan. Upaya dan sumber daya yang diperlukan uji coba mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tes dimulai pada level terendah dan teknik pengujian yang dilakukan dan diteruskan menggunakan modul di atasnya, lalu hasilnya digabungkan. Yang kedua, ada beberapa hal yang membedakan dari teknik pengujian yang dilakukan dalam hal waktu. Yang ketiga, ada pengembang melakukan pengujian perangkat lunak untuk proyek yang besar dalam satu kelompok pengujian yang independen. Yang keempat, ada aktivitas yang berbeda merupakan pengujian dan debugging, tetapi debugging termaksud dalam strategi pengujian. Selanjutnya ada validasi dan verifikasi. Validasi dan verifikasi merupakan tahapan pengujian perangkat lunak. Verifikasi berpacu pada rangkaian aktivitas agar dapat dipastikan bahwa perangkat lunak mengimplementasikan fungsi tertentu secara benar, sedangkan validasi mengacu pada rangkaian kegiatan untuk dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada perorganisasian pengujian perangkat lunak, yaitu perjalanan sebuah perangkat lunak yang diuji coba sebaiknya melibatkan banyak orang yang secara khusus dapat bertanggung jawab untuk melakukan proses pengujian secara independen. Untuk itulah diperlukan Independent Test Group (ITG). Selanjutnya ada masalah-masalah strategis. Kebutuhan produk harus diukur sebelum pengujian. Tujuan pengujian harus dirumuskan secara terstruktur. Identifikasi pengguna perangkat lunak dan buat profilnya. Pengujian unit berfokus pada uji coba unit dengan pengujian struktur, data lokal, keadaan, batas, dan penanganan kesalahan. Pengujian integritas. Metode top-down dan bottom-up integration digunakan untuk top-down dimulai dari modul utama, bottom-up dimulai dari modul tingkat paling bawah. Pengujian validasi. Uji coba validasi berhasil jika perangkat lunak berfungsi sesuai harapan pengguna. Mengidentifikasi karakter performasi, kesesuaian fungsi, dan penyimpangan dari spesifikasi. Selanjutnya ada pengujian beta dan alpha. Acceptance test merupakan pengguna memvalidasi semua kebutuhan. Uji coba beta melibatkan pengguna akhir, sedangkan uji coba alpha dilakukan oleh pengembang. Pengujian sistem melibatkan pengujian pemulihan, stres, dan debugging. Kesuksesan bergantung pada integrasi sistem yang baik. Debugging bukan tes, tetapi hasil dari pengujian yang berhasil. Pengujian jenis pendekatan debugging termasuk kekuatan kasar, pelacakan kembali, dan penyebab eliminasi. Object oriented test. Uji coba oriented object melibatkan pengujian integrasi, validasi, pengujian model. OOA dan OOD, Object Oriented Analysis atau OOA, fokus pada pemahaman domain masalah. Object Oriented Design atau OOD adalah
tahapan perantara untuk mengonversasi spesifikasi ke desain yang dapat diimplementasikan. Pengujian model OOA dan OOD fokus pada pemeriksaan akurasi dan konsistensi model OOA dan OOD, tinjauan spesifikasi dan desain sistem, serta pengujian model objek. Strategi pengujian berorientasi objek melibatkan pengujian unit, integrasi, validasi, dan pengujian model objek. Menentukan metode dan produser pengujian sesuai uji coba struktur permukaan, dan dalam pengujian struktur permukaan melibatkan interaksi dengan pengguna. Pengujian struktur dalam fokus pada struktur program internal, dependensi, dan mekanisme komunikasi. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tentang pertemuan 15, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.